به ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa dzabhul qurbani. Di antara bentuk ibadah adalah menyembelih kurban. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, adzabahu ala kismaini. Penyembelihan itu ada dua macam. Al-kismu al-awwalu adzabahu li aklil lahmi. Jenis yang pertama adalah penyembelihan untuk dimakan dagingnya. Adzabahu li akli al-lahmi. Hadza mubahun wa laysa huwa ibadah. Maka yang seperti ini mubah, bukanlah termasuk ibadah. Wa innama huwa dzabahun lil akli fahuwa mubahun. Hanya saja ini adalah penyembelihan untuk memakan dagingnya. Maka ini adalah mubah. Illa annahu la budda ayyudhkara alaihi ismullahi 'inda adzabahi. Kecuali harus dengan penyembelihan seperti ini disebutkan atasnya nama Allah Subhanahu wa taala ketika penyembelihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, an-naw'u ats-tsani. Macam yang kedua. Adzabahu ala wajhi taqarrubi lillahi jalla wa ala. Yaitu menyembelih dengan atau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha naw'un min anwa'il ibadati. Maka yang seperti ini adalah jenis di antara jenis-jenis ibadah. Kadzabahil adhahi, seperti menyembelih kurban Idul Adha, wa dzabahil hadi, menyembelih hadiyu, wa dzabahi al-aqiqati lil mauludi, menyembelih aqiqah untuk kelahiran. Hadhihi dabaihu ibadatun la yajuzu at-taqarrubu biha illa lillahi azza wajal. Maka yang penyembelihan-penyembelihan seperti ini adalah ibadah, tidak boleh la yajuzu at-taqarrubu biha, tidak boleh mendekatkan diri dengan sembelihan-sembelihan seperti ini kecuali hanya untuk Allah azza wajal. Faman dzabaha li ghairillahi ala wajhi at-taqarrubi fa innahu yakunu musyrikan asyirkal akbar. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah dengan maksud mendekatkan diri, menyembelih kepada selain Allah dengan maksud mendekatkan diri kepadanya, fa innahu yakunu musyrikan asyirkal akbar, maka dia jatuh kepada menjadi musyrik, jatuh kepada kesyirikan dengan kesyirikan yang besar. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, an-nusuku, apa yang dimaksud dengan nusuk di dalam ayat ini? Dia adalah adzabahu, yaitu penyembelihan. Wa qaranahu ma'as salati. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan nusuk, yaitu penyembelihan, dengan salat. Wa qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah olehmu salat untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Di dalam ayat ini kata Syekh Shalih Fauzan, qarana an-nahra ma'as salati. Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan an-nahr, penyembelihan, berkurban. Allah gandengkan dengan salat. Fakama annahu la tajuzu salatu li ghairillahi, maka sebagaimana salat itu tidak boleh diberikan untuk selain Allah, fakadzalika adzabahu wan-nahru ala wajhi at-taqarrubi la yakunu illa lillahi. Maka sebagaimana itu pula penyembelihan adzabahu wan-nahr dalam rangka mendekatkan diri, la yakunu illa lillah,
maka penyembelihan dalam rangka atau tujuan untuk mendekatkan diri itu tidak diberikan kecuali hanya untuk Allah. Faman dhabaha yataqarrabu ila mayyitin aw ila qabrin aw ila dharihin kama alaihi ubadul kuburil yawma fa innahu yakunu musyrikan asyirkal akbara. Maka barang siapa yang menyembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada si mayit, dia menyembelih untuk mayit, mendekatkan diri kepadanya, au ila qabrin, atau mendekatkan diri kepada kubur, au ila dharihin, atau mendekatkan diri kepada tempat keramat, dengan penyembelihannya tersebut sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang menyembah kubur pada hari ini, fa innahu yakunu musyrikan asyirkal akbara, maka dia musyrik dengan kesyirikan yang besar. Waliyadzu billah. Wa fil hadisi an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu mengatakan, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhdithan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menaungi atau melindungi orang yang melakukan kejahatan atau pelaku bid'ah. Dalam sebagian penjelasan para ulama, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang merubah batasan tanah. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, famin hadhil umuril mal'un man fa'alaha. Dan di antara perkara-perkara yang dilaknat bagi siapa yang melakukannya, di antara yang disebutkan dalam hadis tersebut, perbuatan atau perkara yang dilaknat bagi orang yang melakukannya adalah adzabahu li ghairillahi, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Man dzabaha li ghairillahi ka ayyadbaha lil quburi yataqarrabu ilaihim liyaqdu lahu hawaijahu, yaitu siapa orang yang menyembelih untuk selain Allah seperti dia menyembelih untuk kubur, dia mendekatkan diri kepadanya, liyaqdu lahu hawaijahu, agar mereka dapat mengabulkan hajat-hajatnya. Makanya dia menyembelih untuk kubur dan penghuni kubur misalkan. Kemudian au yadbaha lil jinni min ajli alla yadurruhu, atau dia menyembelih untuk jin agar jin tersebut tidak memberikan mudarat kepada dirinya. Kama yaf'aluhu ba'dun nasi idza nazala manzilan jadidan yadhbahu lil jinni min ajli annahum la yadurrunahu fi hadzal manzili. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia apabila mereka itu singgah di sebuah tempat yang baru, yadhbahu lil jinni, mereka justru menyembelih untuk jin. Apa tujuannya? Min ajli annahum la yadurrunahu min hadza fi hadzal manzili, agar jin tersebut tidak memberikan mudarat kepada mereka di tempat ini. Yadhbahu 'indal babi wa yarushu min damihi 'alal judran, atau dia menyembelih di hadapan pintu misalkan, dan dia memercikkan darah-darahnya 'alal judran, di dinding-dinding, waliyadzubillah. Yataqarrabu ilal jin. Tujuannya apa yang mereka lakukan seperti ini? Dia percikkan darah-darah dari sembelihannya tersebut ke dinding-dinding, tembok-tembok. Tujuannya adalah yataqarrabu ilal jin, untuk mendekatkan diri kepada jin. Waliyadzubillah. Au idza aqama masyru'an minal masyari'i kal masani'i yadhbahu inda awwali harakatil aliyati li ajli anna al masani'a taslam. Atau ketika seorang itu membangun perusahaan di antara perusahaan-perusahaan, bangunan perusahaan di antara perusahaan-perusahaan, kal masani'i, seperti gedung-gedungnya. Yadhbahu inda awwali harakatil aliyati li ajli anna al masani'a taslam. Maka ketika alat bangunan itu pertama kali bergerak, maka mereka menyembelih terlebih dahulu. Sebagaimana mungkin fenomena di negeri kita, membangun jembatan, sebelumnya disembelih dulu sapi dan lain sebagainya agar kuat katanya, waliyadzubillah. Sama persis dengan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wa kadzalika idza qadima malikun minal muluki. Demikian pula apabila seorang raja di antara raja-raja itu datang misalkan, au raisun minar ru'asai, atau pemimpin di antara para pemimpin, mungkin itu presiden misalkan, yadbahuna inda wusulihi, maka dia menyembelih di hadapan pemimpin tersebut ketika datangnya. Wassalamu alaihi ta'dziman lahu,
dan mereka memberikan salam kepada pemimpin tersebut dalam rangka mengagungkannya. Dhabaha tahiyatan, maka mereka menyembelih dalam rangka mengagungkan pemimpin tersebut. Ya. Amma law kanu yadhbahuna lahu walimatan, adapun apabila dia menyembelih untuk walimah acara, fala ba'sa, hadha huwa minal mubahati, maka yang seperti ini tidak mengapa. Menyembelih binatang, menyembelih sapi, ayam dan lain sebagainya untuk acara, untuk dimakan, maka tidak mengapa, ini hal yang mubah. Lakin yadhbahuna ta'dhiman lahu, akan tapi yang jadi masalah dia menyembelih untuk mengagungkan pemimpin yang datang tersebut, orang tersebut. Idza nazala minat ta'irati aw nazala minas sayyarati yadhbahuna tahta sayyarati aw tahta ta'irati. Apabila ya orang tersebut atau pemimpin tersebut turun dari pesawat atau turun dari mobilnya, maka seketika itu yadhbahuna tahta sayyarati wa tahta ta'irati, mereka menyembelih di bawah mobil dan di bawah ya pesawatnya. Tujuannya untuk apa? Ta'dhiman li hadzal wafidi, untuk mengagungkan si tamu ini. Ya, jadi ketika mereka langsung turun ya menginjakkan kakinya pertama kali misalkan, maka orang-orang tersebut menyembelih untuk mengagungkannya. Hada minasyirki, yang seperti ini kesyirikan, li'annahu min babit tahiyyati wa ta'zim, karena seperti ini masuk ke dalam bab penghormatan dan ta'zim, pengagungan yang tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Kita sambung di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum.